Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Widiarti, NIM 2205020086. Saya mahasiswi program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan membahas materi tentang paradigma administrasi negara. Menurut Nicholas Henry, ada 5 paradigma administrasi negara. Paradigma pertama yaitu dikotomi administrasi negara tahun 1900 sampai 1926. Waktu yang menandai paradigma 1 adalah dipublikasikannya buku yang ditulis oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White dalam buku Politic Administration tahun 1900. Goodnow berpendapat bahwa ada 2 fungsi yang berbeda dari pemerintah. Politik menurut Goodnow harus berhubungan dengan kebijaksanaan atau berbagai masalah yang berhubungan dengan tujuan negara. Sedangkan administrasi harus berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, yang menjadi dasar pembeda adalah pemisahan kekuasaan. Penekanan paradigma 1 adalah pada lokus atau tempat di mana administrasi negara berada. Goodnow dan para pengikutnya berpendapat administrasi negara seharusnya memfokuskan diri pada birokrasi pemerintahan. Paradigma kedua yaitu prinsip-prinsip administrasi negara tahun 1927 sampai 1937. Prinsip-prinsip administrasi ada dan tetap berlaku dengan batasan prinsip-prinsip bekerja dalam suasana administrasi manapun, tanpa memandang budaya, fungsi, lingkungan, misi, ataupun kerangka institusional, serta tanpa pengecualian. Prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dimanapun dengan berhasil. Bagi Gulitz dan Urwix, prinsip-prinsip administrasi adalah penting, sedangkan prinsip tersebut diterapkan tidaklah penting. Dengan kata lain, fokus lebih penting daripada lokus. Gulitz dan Urwix mengajukan 7 prinsip administrasi, yaitu pertama, planning, kedua, organizing, ketiga, stepping, keempat, directing, kelima, coordinating, dan yang keenam, ordinating, 7. Reporting, 8. Budgeting. Paradigma ketiga yaitu administrasi negara sebagai ilmu politik tahun 1950 sampai 1970. Akibat dari perhatian dan kritik-kritik konseptual yang mengalir, administrasi negara melompat ke belakang dengan serta-merta ke dalam induk disiplin ilmu politik. Hasilnya adalah diperbaharuinya kembali penentuan lokus, yaitu birokrasi pemerintah, tetapi dengan demikian kehilangan fokusnya. Administrasi negara mempunyai 2 perbedaan bidang yang lebih besar, nyata dan jelas, yang dipagari atas budaya. Parochialisme, ilmu-ilmu yang mendasarkan pada pendekatan tingkah laku pada umumnya. Paradigma yang keempat, yaitu administrasi negara sebagai ilmu administrasi tahun 1956 sampai 1970. Istilah administrative change digunakan dalam paradigma 4 ini untuk menunjukkan isi dan fokus pembicaraan sebagai suatu paradigma. Pada fase ini, ilmu administrasi hanya menekankan pada fokus tapi tidak pada lokusnya. Yang terakhir ada paradigma kelima, yaitu administrasi negara sebagai administrasi negara tahun 1970 sampai sekarang. Pada paradigma ini, pemikiran Herbert Simon tentang perlunya 2 aspek yang perlu dikembangkan dalam disiplin administrasi negara. 1. Ahli administrasi negara meminati pengembangan suatu ilmu administrasi yang murni. Yang kedua, satu kelompok yang lebih besar meminati persoalan mengenai kebijaksanaan publik.
Lebih dari itu, administrasi negara fokus ke ranah-ranah ilmu kebijaksanaan dan cara pengukuran hasil-hasil kebijaksanaan yang telah